Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam renungan harian di channel Suara Sabda Pagi pada minggu biasa ke-34, Rabu 29 November 2023. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghadirkan sabdamu dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga sabdamu yang telah diwartakan dan yang kami dengar dan akan kami renungkan mencerahkan budi dan hati kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada, bacaan suci untuk renungan pada channel Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Janganlah kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak salah pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi pada channel Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, menjadi murid Yesus, orang harus siap menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Dalam kehidupan ini sesungguhnya tidak ada satu orang pun bermimpi untuk hidup dalam penderitaan atau bercita-cita untuk menderita dalam hidup. Melainkan orang berharap agar hidup bahagia. Karena bermimpi bahagia, maka orang harus mewujudkan dengan usaha dan kerja. Sebab kebahagiaan dan hidup bahagia itu tidak turun dari langit, atau tidak jatuh begitu saja dari langit, atau tumbuh dengan mudah dari bumi, melainkan harus diusahakan. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, bahagia tidak saja mencakup lahiriah, tapi juga soal batiniah. Singkat kata, bahagia jasmani dan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup sebagai murid Yesus atau pengikut Kristus adalah tidak mudah dan selalu bahagia, baik secara jasmani maupun rohania. Mengapa, saudara-saudari, Bapak, Ibu? Karena dalam Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini, Yesus berkata kepada para muridnya di zamannya dan kita muridnya di zaman ini, bahwa akan datang harinya para murid dan kita semua pengikut Yesus akan ditangkap dan dianiaya. Dan karena namanya
para murid dan kita orang Kristiani akan diserahkan di rumah-rumah ibadat dan dipenjarakan dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Dan sesungguhnya kata-kata Tuhan Yesus ini bukan sekedar retorika belaka, tapi sungguh-sungguh telah menjadi kenyataan dalam hidup para murid Yesus di awal-awal kekristenan, mulai tumbuh dan berkembang dalam diri para rasul Yesus dan orang-orang yang percaya akan kebenaran pewartaan rasul-rasul tentang kebenaran kebangkitan Yesus dan firman-Nya. Hal itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul bab 4 ayat 1-12 tentang Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama, atau dalam Kisah Rasul bab 5 ayat 26-42 tentang rasul-rasul dihadapkan kepada mahkamah agama, nasihat Gamaliel, atau penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem dalam Kisah Rasul bab 8 ayat 1b-3. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar firman Tuhan di mana saja berada, meskipun demikian Yesus mengingatkan dan meneguhkan para murid-Nya dan kita semua orang Kristiani bahwa semua itu akan menjadi kesempatan bagi para rasul dan bagi kita murid-Nya zaman ini untuk bersaksi. Maka orang tidak perlu takut, melainkan tetap teguh beriman dalam hati dan jangan memikirkan seperti apa pembelaan kita. Karena Yesus yang kita imani dan percaya itu akan memberikan kata-kata hikmat ke dalam mulut kita, agar kita tidak dapat ditentang atau dibantah oleh musuh-musuh kita. Bahkan lebih jauh, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus berkata bahwa ketika kita menjatuhkan pilihan untuk mengikuti Yesus dan sungguh beriman kepadanya, akan menjadi pertentangan di dalam rumah, juga dengan sahabat-sahabat kita, dan ada di antara orang-orang yang percaya pada Yesus dan kebenaran firman-Nya akan dibunuh, dan karena namanya kita akan dibenci. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada, meskipun demikian, saudara-saudariku, kita tidak perlu takut, kata Yesus. Sehelai rambut kepala kita pun tidak akan hilang. Jika kita tetap teguh dalam iman, kita akan memperoleh hidup atau keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Yesus kita harus berbangga karena Yesus selalu menyertai kita dan siap membela kita dengan roh hikmat-Nya. Memang yang disabdakan Yesus sungguh kita alami ketika kita sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut-Nya dan teguh berdiri dalam iman kekatolikan kita. Realita membuktikan tidak mudah hidup sebagai murid Yesus di negeri ini, di mana gerak-gerik orang Kristiani dicurigai, dimata-matai, pembangunan rumah-rumah ibadat dihambat di sana-sini. Ketika sedang beribadat, kita dibubarkan, kita dilemparkan dan diancam. Tapi semua itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus dan kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar tak seorang pun hilang. Semoga kami tetap teguh dalam iman akan Dikau di tengah tantangan dan tetap merasa bahagia dalam hidup meskipun hidup kami sering terancam dan diancam oleh sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, dan semua orang yang kita jumpai di perjalanan, dan yang bekerja bersama kita, dan yang bekerja dari rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.